selamat datang. Perkenalkan kami dari Terbitlah Terang. Oke, itu Terbitlah Terang. Nanti akan kita jelaskan ya Terbitlah Terang. Jadi intinya kami ini sekelompok perempuan yang concern dengan situasi kebangsaan, dengan pendidikan, dengan masa depan Indonesia. Jadi kami berlima, nanti kita akan kenalan ya. Kami berlima ini ingin kumpul bareng-bareng dan ngobrol-ngobrol santai, begitulah ya. Ngobrol santai tapi serius. Ceritanya gini, kami ketika itu kumpul dalam sebuah acara Kongres Kebudayaan di Jakarta. Dan dari pengalaman itu kemudian kok kayaknya nyambung ya, hatinya tuh nyambung. Jadi setelah Kongres Kebudayaan selesai, ya kita tetap berteman terus. Nah, setelah ngobrol-ngobrol gitu, kemudian kita memutuskan, ayo buat bentuk kelompok yuk, namanya Terbitlah Terang. Nah, salah satu concern kami, karena kami ini semuanya mak-mak ceritanya gitulah ya, dan memasuki usia apa Mbak Leda? Tengah baya. Tengah baya, usia senja dan sebagainya. Intinya sangat ingin menggapai anak-anak muda masa depan dan ingin membagi cinta kami kepada semuanya, gitu ya. Jadi kami ada di sini untuk berbagi pengalaman dan menyampaikan concern tentang masa depan kita. Nah, sebelum itu kita perkenalkan aja dulu satu-satu ya. Oke, jadi nama saya Dami, saya dari IPB. Kemudian ini ada Ibu Melani dari UI. Kemudian ada Ibu Linda dari Koalisi Seni. Kemudian ada Ibu Sulis dari UI juga, Fakultas Hukum. Dan kemudian ada Ibu Nana dari ITB Astronomi. Nah, kita ngobrol yuk sama mereka satu-satu. Nah, mungkin untuk kesempatan pertama, jadi saya memperkenalkan Ibu Melani. Tadi sudah ya, Bu Melani dari FIP, Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Oke, Ibu Mel. So, kita ngobrol aja nih. Jadi Bu Mel ini siapa? Kemudian kenapa kok gabung di Terbitlah Terang gitu? Kalau bisa sedikit disampaikan, silahkan. Ya, saya dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI dan biasanya bergumul dengan sastra dan juga tentu saja dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan budaya. Saya senang berjalan-jalan di kampung-kampung untuk berjejaring dengan aktivis budaya di sana. Bagaimana memajukan budaya di kampung. Nah, saya senang sekali bertemu dengan teman-teman ini semuanya di Kongres Kebudayaan. Walaupun sebagian sudah kita kenal sebelumnya ya, perkenalan kita sudah jauh. Di situ kita semua disatukan oleh suatu perhatian yang sangat besar. Dan bagaimana caranya supaya budaya kita maju. Memang ada budaya mundur. Nah, budaya itu seringkali dianggap sebagai kata benda, ya. Jadi seringkali dilihat hanya sebagai produk, ya, atau benda, gitu ya, yang bisa dijual untuk kesenian, untuk pariwisata. Tapi budaya itu kan sebetulnya cara berpikir, cara kita melihat, cara kita berelasi dengan orang, bagaimana sikap kita sehari-hari, apakah itu sopanan dan sebagainya gitu ya. Dan kita melihat dari masa ke masa, memang ada tantangan yang dihadapi generasi muda. Apa itu tantangannya? Nah, tantangannya itu misalnya sekarang ini kan sudah zaman internet digital ya. Mahasiswa banyak, apalagi waktu pandemi gitu ya. Semuanya terisolasi, semuanya sibuk dengan gawainya masing-masing. Bahkan kalau sedang makan pun atau sedang bertemu gini semua sibuk ya. Jadi komunikasi satu sama lain kurang misalnya ya. Lalu pengetahuan yang dari orang tuanya dan pengetahuan anak muda ini mulai
terlihat ada kesenjangan. Ya. Kadang-kadang di satu rumah kita sepertinya hidup di dua planet yang berbeda. Ya, apa yang dipikirkan orang tua diketahui dan yang diketahui anak-anak, yang disukainya ya tidak apa-apa. Tentu berbeda disukainya. Tapi kalau tidak ada komunikasi, tidak ada alih pengetahuan, tidak ada diskusi, maka akan semakin besar jenjangnya. Lalu kita mau jalan kemana ini? Kebudayaan kita, cara berpikir kita, cara berinteraksi gitu ya. Lalu kita melihat banyak juga persoalan ya yang terkait dengan budaya. Misalnya bagaimana terkait juga budaya itu terkait dengan macam-macam ya. Misalnya anak-anak yang tidak bisa berkomunikasi itu mengalami stres, mengalami kesepian gitu ya. Kemudian nanti ada yang orang-orang yang menawarkan hiburan cepat, apakah itu dengan apa namanya zat-zat yang dikonsumsi, adiktif, apakah itu dengan hal-hal digital yang kemudian membuat mereka semakin jauh dari kenyataan, gitulah. Lalu bagaimana kita terkait dengan masyarakat kita, ya? Kalau anak muda kita sendiri mengalami persoalan-persoalan seperti itu, bagaimana dengan komunitas, bagaimana dengan nilai-nilai yang banyak sekali yang banyak di seluruh Indonesia ini banyak nilai-nilai macam-macam menarik ya. Ada yang disebut gotong royong, ada yang disebut begini, nilai sopan santun di sini. Itu sebagaimana itu berproses di masyarakat gitu ya, antara orang tuanya dan generasi muda. Jadi hal-hal seperti ini membuat kita berpikir. Lalu belum lagi ada banyak sekali arus budaya masuk dan itu sudah zaman dulu ya. Arus budaya dari luar masuk itu biasa gitu ya. Tetapi kalau kita tidak mengenal diri sendiri siapa saya, gitu ya, lalu sibuk dengan macam-macam yang ada dan tidak mengenal orang tua, akhirnya yang maju ada desa Korea, ya nggak apa-apa desa Korea, oke aja. Tapi lalu warisan desa-desa kita masa lalu dengan segala macam budayanya itu lalu kemana, gitu ya? Karena itu ada pertemuan namanya Kongres Kebudayaan untuk memikirkan sebenarnya kita mau bikin budaya macam apa sih di masa depan, ya terkait dengan cara berpikir, nilai-nilai, cara kita berelasi, ekspresi-ekspresi budaya, gitu ya. Apakah kita mau apa? Kita memutakhirkan apa yang sudah pernah disampaikan oleh generasi kita yang lalu, gitu ya, yang bagus-bagus itu kita mutakhirkan supaya nyambung dengan generasi muda atau bagaimana? Jadi Kongres Kebudayaan tempat kita kumpul lalu bertemu. Nah, kebetulan perempuan-perempuan ini kok pas gitu ya. Karena kita semua sudah terpengaruh juga oleh pemikiran Kartini ya. Kita melihat bagaimana masa yang lalu yang begitu suram, lalu ingin mengharapkan dan kita semuanya kayaknya mau pakai ini ya, pakai dengan keyakinan untuk menerbitkan terang gitu ya bagi anak muda untuk budaya masa depan yang sehat, yang komunikatif, yang terus mau memutakhirkan pengetahuan masa lalu untuk relevan dan bisa dibagikan ke dunia. Oke, terima kasih Mbak Mel. Jadi tadi ada garis bawah ya ingin menerbitkan terang itu ya terutama pada anak-anak muda gitu. Dan kita dengar juga bahwa budaya itu bukan hanya produk-produk tapi justru cara berpikir ya itu merupakan bagian dari budaya yang biasanya orang memang melihat budaya itu adalah apa ya tari-tarian, seni, melukis dan sebagainya ya. Tapi itu memang apa ya itu jelas merupakan bagian dari budaya. Belajar itu kan juga budaya sebetulnya kan ya. Belajar cara berpikir itu semua bagian dari budaya. Oke. Nah, karena tadi sudah pas ini ngobrolnya tentang the larger meaning of budaya, sekarang kita ingin masuk ke dalam bagian yang betul-betul seni itu sendiri. Nah, jadi mau ngobrol sama Mbak Linda nih. Jadi Mbak Linda mungkin beberapa ini ya kalau bisa nyambung tadi Mbak Mel udah menjelaskan tentang Kongres Budaya. Tapi kemudian kalau Mbak Linda sendiri kalau mau melihat dalam konteks kenapa Mbak Linda ada di sini sekarang gitu ya. Terus hubungannya dengan Terbitlah Terang dan mengantisipasi masa depan Indonesia itu kira-kira why are you here and what is your dream? Misalnya gitu. Terima kasih Mbak Dami, terima kasih Bu Mel. Saya di sini karena saya tuh
pekerja seni. Dulu saya menari di atas panggung. Sekarang Keren. Narinya di mana bisa cerita? di, Boleh dong. ya di tim Oke. di mana ya? Di mana? Ya saya sempat berkesempatan bekerja untuk sebuah kelompok tari kontemporer di New York. Jadi sempat Nice. keliling dunia. Oh wow. Mewujudkan cita-cita masa kecil saya jadi penari. Oke. Nah, mungkin karena kesempatan itulah saya tahu betul bahwa di Indonesia itu lebih banyak orang yang lebih pandai menari, lebih pandai berkesenian. Waktu di sana itu saya ketemu bahwa ada yang namanya manajemen seni pertunjukan. Oke. Jadi itulah yang saya dalami. Makanya sekarang saya sudah lama menggeluti bidang manajemen seni. Jadi artinya mengelola seni dari balik panggung. Kita punya perhatian yang sama mengenai apa ya, pentingnya budaya, pentingnya peran pendidikan. Dan kalau berkaca pada pengalaman saya sejak kecil, kalau belajar menari itu kan mengajarkan kita untuk disiplin. Gerakan yang sama diulang-ulang, terus yang tadinya nggak bisa karena diulang-ulang, akhirnya lama-lama bisa, akhirnya lama-lama otomatis itu sudah jadi kesatuan dalam diri kita. Ketika kita naik panggung, di depan penonton, ada lampu, akhirnya tetap bisa menarikannya dengan baik karena sudah berlatih berkali-kali setiap hari selama berapa jam. Nah, itu sebetulnya intisari daripada pentingnya kita juga sekarang ini ya, kita mesti punya ketekunan kalau mengerjakan sesuatu. Ya, makanya saya pun walaupun tadi saya bilang udah bertahun-tahun menekuni manajemen seni, setiap hari saya masih banyak belajar. Jadi saya apalagi di sini senang sekali bisa belajar dari ibu-ibu semua. Dari mama. Jadi saya di sini ikut belajar. Kita sama-sama belajar. Oke, makasih banyak ya. Nah, sekarang kita ke Mbak Sulis nih. Jadi, you are very precious to us all ya. Nah, jadi mungkin mau menjelaskan sedikit gitu tentang latar belakang Mbak Sulis, terus kira-kira kenapa kok juga gabung dalam grup Terbitlah Terang. Aku selalu mau bilang terang bulan. Terbitlah Terang. Ayo, silakan. Terima kasih banyak Mbak Dami. Pertama-tama saya sangat berbahagia, lebih dari bahagia karena boleh bertemu, ditemukan oleh semesta dengan perempuan-perempuan hebat. Masing-masing kawan-kawan saya ini adalah perempuan-perempuan hebat di bidangnya masing-masing. Itu tentu precious sekali dan saya boleh berada bersama teman-teman saya ini. Tadi Mbak Melani menyampaikan kebudayaan itu sering disalahpahami, selalu dianggap sebagai produk artefak, jadi benda-bendanya gitu ya. Nah, karena saya belajar di Fakultas Hukum, maka saya mau menambahkan lagi bahwa hukum itu juga bagian dari kebudayaan, karena hukum itu isinya adalah kesepakatan-kesepakatan dalam pergaulan antar orang yang isinya tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Tadi Mbak Melani sampaikan apa yang pantas, apa yang patut, apa yang tidak gitu ya. Nah, itu semuanya hukum. Tentu saja ada hukum yang memiliki otoritas yang kuat, itu menjadi hukum negara, tetapi sebetulnya hukum negara bukan satu-satunya yang memonopoli perilaku kita. Di samping hukum negara ada hukum adat, hukum agama, atau kombinasi di antaranya, adat besan di syarat besan di Kitabullah, dan sekarang ada hukum internasional. Jadi itu terjadi difusi yang tidak pernah berhenti antar macam-macam sistem hukum sehingga melahirkan hukum yang semakin banyak dan semakin baru. Meskipun tetap kalau hukum negara itu kalah cepatnya dengan perkembangan dan perubahan masyarakat gitu ya. Nah, secara formal sebenarnya saya itu ilmunya adalah antropologi hukum. Jadi bicara soal manusia-manusia dan kebudayaannya. Jadi kalau bertemu dengan para antropolog tuh mereka punya metode yang tidak dimiliki oleh
ilmu lain barangkali ya, yaitu etnografi. Jadi etnografi itu suatu metode yang berupaya menggali worldview, apa yang dipikirkan orang gitu ya, apa yang dia rasakan, susah, senang, sedih, marah, kecewa, itu bisa digali oleh para antropolog dan sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan cara berpikir, cara berpengetahuan, cara berhukum dari komunitas orang-orang itu gitu. Nah, jadi seperti Mbak Mel yang belajar cultural studies ya, Mbak. Saya juga belajarnya tentang orang-orang yang berhukum gitu ya. Apa namanya? Dalam hal ini berbeda dengan orang yang belajar hukum secara doktriner, belajar pasal-pasal gitu. Nah, saya belajarnya tentang bagaimana pasal-pasal itu bekerja dalam masyarakat, bagaimana warga masyarakat merespon, mereka mematuhi hukum negara atau tidak, mengapa. Bahkan mereka punya kapasitas untuk bikin hukumnya sendiri ketika hukum negara dirasa tidak adil. Jadi saya kira kita bertemu dalam situasi yang semacam itu, ya kan, Mbak Dami dan Mbak Nana yang belajar sains gitu, pasti belajar manusia juga. Disitulah saya kira pertemuan kita gitu ya. Dan Mbak Linda mengekspresikannya melalui apa ya, habitus yang saya tadi tercengang. Ternyata para penari itu luar biasa ya hidupnya ya. Begitu disiplin, barangkali juga tertekan ya. Tapi menghasilkan karya-karya hebat itu sih. Makasih. Oke, makasih, keren banget. Ya tadi saya juga terkesima mendengar Mbak Linda. Iya ya kan, ternyata disiplin itu ada di mana-mana ya. Mau di science, mau di art, seni itu memang we have to be discipline untuk bisa mencapai sesuatu yang sangat ingin kita capai gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita beralih kepada dunia nunja, bukan dunia, alam semesta nunja di mana. Jadi senang sekali ini ada Mbak Nana. Mbak Nana, selamat sore. Bisa menceritakan kepada kita why you are here and what do you feel saat ini? Mulai dari itu, apa yang dirasakan dulu Mbak Nana? Luar biasa, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih saya boleh mendengarkan pendahuluan yang bisa membantu saya untuk memulai. Saya beruntung sekali dapat kesempatan mempelajari alam semesta secara saintifik. Mengapa secara spesifik saya sebutkan itu? Sebab semenjak ada catatan sejarah tentang manusia, manusia itu sudah bertanya tentang semesta. Jadi bukan baru setelah sains modern itu ada. Mereka merasa bahwa semesta itu rumahnya yang terluas, yang seluas-luasnya. Jadi pertanyaannya selalu adalah, jadi sampai mana batas semesta? Saya itu ada di mana? Dan relasinya seperti apa antara saya dengan semesta? Semesta itu memutuskan apa atas eksistensi saya, atas karakter saya. Dan perilaku saya itu berkonsekuensi seperti apa pada semesta. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dari dulu sebetulnya sudah diajukan, dipikirkan. Kalau kita lihat ada banyak lukisan-lukisan prasejarah ya di gua-gua yang mencerminkan keingintahuan itu. Jadi tidak diekspresikan dalam pernyataan yang formal begitu, tetapi diekspresikan lewat ada gambar bintang, lalu ada gambar sapi, terus ada orang, gitu kan? Artinya mereka melihat itu sebagai eksistensi bersama. Nah, di dalam kaitannya dengan yang ibu-ibu sampaikan tadi, saya merasa bahwa yang namanya kata relasi dan eksistensi itu jadi garis bawah. Kalau saya mau hadir bersama dengan yang lain, apa relasi saya dengan yang lain? Dan kalau saya ada terus, apa yang harus ada, begitu kan? Lalu jadinya relasinya juga menjadi relasi yang codependence, relasi yang macam-macam. Dan semakin banyak yang hadir, relasi-relasinya menjadi semakin rumit. Sehingga pada akhirnya
ada yang tadi seperti Mbak Sulis katakan, ya ada aturannya gitu kan, supaya bisa hidup bersama. Bu Mel tadi juga bilang, hidup bersama ini membutuhkan ada yang jelas, saya ini siapa, ada siapa, yang itu siapa, lalu urusan kita seperti apa. Dan ternyata relasi itu macam-macam, mulai dari relasi dengan antar manusia, relasi dengan alam, dengan kita, dan relasi dengan makhluk hidup yang lain yang nanti Mbak Dami akan lebih cerita. Tapi tadi Linda bilang tentang penari, kedisiplinan, dan itu kan adalah pengenalan diri yang sekaligus juga apa gitu kan ya. Dia hadir terus nggak hadir begitu saja, tapi ada tujuannya, dan untuk mencapai tujuan inilah masing-masing individu punya strategi atau punya cara. Tetapi di lain pihak sekaligus dia ingat yang lain kan juga punya tujuan, yang lain kan juga punya cita-cita, gimana supaya saya punya cita-cita, dia punya cita-cita, jalan semua. Nah, itu yang menyebabkan relasi-relasi ini menjadi harus jelas. Jadi Mbak Sulis cerita tentang hukum, dalam sains yang kita cari adalah hukum alam. Alam itu bekerjanya gimana sih? Bukan kita yang ngatur, tapi udah jelas-jelas alam punya aturan. Kalau saya lempar sesuatu ke atas, pasti dia jatuh lagi. Kemudian kita kenal sebagai hukum gravitasi. Ada listrik magnet yang membuat kita bisa punya HP dan seterusnya kan. Jadi bedanya di situ. Alam itu hukumnya sudah terberi dan kita ngikutin, kita patuh. Kalau kita nggak patuh ya kita jatuh gitu kan ya. Atau kita menciptakan teknologi supaya kita bisa ya punya sedikit cara untuk si gravitasi itu nggak bikin kita jatuh, kita bisa terbang gitu kan, naik kapal terbang dari mana ke mana. Artinya teknologi lalu menjadi cara kita untuk sampai batas-batas tertentu tidak selalu jatuh begitu ya ke dalam hukum alam, tapi bisa mencapai cita-cita kita. Nah, di lain pihak, tapi nanti mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman, terutama Mbak Sulis, yaitu kalau hukum di antara kita itu kita yang ciptakan gara-gara tadi ya kompromi, kita pengen apa, Anda pengen apa, sama-sama pengen maju, sama-sama pengen bisa hidup baik, artinya disepakatilah suatu aturan. Nah, dengan cara mengikuti peraturan-peraturan ini, dan kemudian Mbak Mel bilang, nah itu nggak bisa konstan, setiap saat berubah, karena cita-cita kita berubah, cara kita hidup berubah, sehingga kedinamisan inilah kata kunci yang berikutnya, yang mana hukum alam mengajarkan kita nggak ada yang statik. Semuanya segala sesuatunya berubah. Demikian pula dengan sistem kemanusiaan, sistem makhluk hidup yang lain. Nah, jadi saya pikir kita bersatu di sini menghadirkan, meletakkan di atas meja bahwa masing-masing dari kita membawa pemahaman atas dasar pengetahuan kita masing-masing yang ternyata amat sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan di dalam budaya. Siapa pikir ternyata urusan galaksi itu ada urusannya dengan budaya, begitu kan ya. Jadi saya pikir begitu Mbak Dami, ibu-ibu semua. Aku ini terharu. Aku juga. Terharu banget deh mendengarkan Mbak Nana. Iya, mungkin pertanyaan kan, kenapa Mbak Dami terharu? Jadi Mbak Dami sekarang kan. Pertama-tama terharu karena Mbak Nana tuh bisa menjelaskan tentang bidang ilmunya Mbak Nana, ya, tentang sains, dan bagaimana sains itu kemudian menghasilkan teknologi yang membuat kita nggak selalu harus terkungkung oleh hukum alam. Seperti tadi kan, kalau kita ke atas pasti kita ke bawah, tapi kemudian orang bisa ke bulan dan sebagainya, itu kan berarti kita bisa mengalahkan gravitasi. Dan itu semua bisa terjadi karena ada kedisiplinan dalam mencari ilmu, kemudian ada ketelitian dalam mengembangkan pengetahuan itu sendiri. Ada pengetahuan yang pengetahuan itu kan katanya apa katanya si Newton, I stand on the giant's shoulder. Itu menyadarkan bahwa sebenarnya kita itu sangat kecil. Nah, jadi terharu bahwa dari sains itu kita harusnya belajar how to be humble ya. Anyway, nah terus tadi ditanya kenapa? Nah karena tadi saya bicara tentang kecil ya. Nah jadi kalau saya memang saya bermain dengan hal yang kecil-kecil gitu ya. Jadi saya memang dari kecil tertarik dengan lingkungan, kemudian belajar tentang serangga,
Dan saya waktu itu nggak ngerti kenapa saya belajar tentang serangga, pokoknya saya ingin beda gitu ya. Dan waktu masuk IPB ngelihat apa yang beda tuh ternyata oh ilmu serangga gitu. Banyak yang tidak tahu itu serangga itu apa, dan itu sebabnya kenapa saya awalnya masuk ilmu entomologi itu karena ingin mempelajari sesuatu yang jarang dipelajari oleh orang lain. Tapi kemudian dari serangga itu juga belajar banyak tentang kehidupan. Karena ternyata serangga itu ada dalam semua bagian dari kehidupan kita, di semua habitat, bahkan di kutub utara itu ada serangga juga loh. Ya, jadi mereka tuh bisa hidup dalam kondisi minus ya, tapi sebenarnya mereka, no, I don't want to go into detail keterlaluan itu, tapi intinya di gurun pasir ada, di kutub ada, yang nggak ada itu sebetulnya di laut nggak ada, walaupun arthropoda itu ada ya. Tapi kemudian jadi mikir, wow, kita bisa belajar banyak gitu dari serangga. Bisa belajar tentang kehidupan, misalnya lebah. Tahu nggak bahwa lebah itu sebetulnya rata-rata semua lebah itu adalah betina. Ya, banyak Kirain yang nggak cuma tahu. ratu yang betina. Iya. Yang lain bukan. Lebah pekerja itu semuanya betina. Yang jantan itu ada, cuman dia kawin, setelah itu dia tidak berfungsi lagi, dia mati. Kemudian memang dia tidak punya peran. Jadi semuanya itu. Kemudian jadi saya melihat kayak gitu, wow, di serangga tuh kita belajar untuk hidup berkelompok, kita bisa kolaborasi gitu. Tapi juga di situ terjadi hidup yang sangat individualis ya. Jadi serangga itu yang hidup berkoloni itu sangat sedikit, rata-rata memang soliter gitu ya. Jadi kita bisa belajar cara hidup sendiri, mau cara hidup bareng-bareng, itu banyak banget belajar dengan serangga. Terus orang juga serangga itu kan ada yang makan tanaman, ada yang makan serasa, ada yang makan daging gitu ya. Dari situ kemudian kita juga melihat daur kehidupan serangga, dan ternyata mereka tuh sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem. Nah, jadi kemudian saya melihat, oke, ini serangga, kita belajar banyak tentang kehidupan. Dan dari kehidupan itu kemudian hubungannya juga dengan budaya itu juga kuat sekali, karena ternyata serangga itu juga banyak di ayat-ayat Al-Quran ya. Kalau kita ngelihat semut, lebah, itu pasti itu menjadi ayat-ayat yang sangat terkenal lah gitu ya, terutama lebah gitu ya. Jadi serangga itu adalah bagian dari budaya. Kemudian kalau kita ngelihat di Mesir itu, mereka tuh punya punya simbol, ada serangga yang kemudian serangganya itu mendorong matahari. Jadi kalau malam itu jadi malam itu karena serangga itu mendorong mataharinya away, ditimbun ke dalam sehingga kemudian jadi gelap. Barangkali memang begitu, Mbak. Mataharinya gitu. Salah. Ya, jadi so anyway, belajar dari serangga itu kemudian saya melihat kehidupan in a different light. Kemudian dalam Kongres Kebudayaan, kalau dengan Bu Mel, saya sebenarnya udah pernah ketemu di samping itu karena temannya kakak ya, so I know a lot about her. Kenal Ibu Nana karena dari CTSS ya, dari Pak Husin yang banyak cerita tentang Mbak Nana. Kenal dengan Mbak Sulis karena waktu itu kita fight for kebun raya ya. Kebun raya waktu itu mau di quote unquote ada project Glow yang kemudian akan merusak kebun raya, terus kemudian kita fight for that. Nah, kemudian muncullah Mbak Linda di antara itu semua, dikenalkan oleh Mbak Nana. Jadi kemudian ketika duduk bareng-bareng di Kongres Kebudayaan melihat kita sangat berbeda, tapi kita sangat-sangat mirip. Apa ya itu kemiripannya? Semuanya seperti serangga tadi mau menerbitkan terang. Nice, langsung jawabannya mantap. Mau menerbitkan terang, kemudian I think that's true. Ada rasa apa, Mbak? Seperti kunang-kunang ya, Oh, ingin menerangi. nice, kunang-kunang. Mbak Nana, kenapa kita apa yang terasa menyatukan? Saya pikir adalah justru yang tak terucapkan ya. Ada spirit yang saya rasakan sangat kuat dari kita berlima ini, yang nggak selalu muncul dengan kata-kata. Karena kita selalu hadir gitu kan ya. Iya. Saya lihat Mbak Sulis tuh kalau saya ajak Mbak Sulis temenin saya nyaper gitu ya. Tuh, padahal bukan urusan Mbak Sulis nih, tapi gara-gara Mbak Sulis saya minta gantiin siapa waktu itu, tapi Mbak Sulis hadir sepenuh hati gitu ya. Dan jadi saya melihat itu sebagai sesuatu yang wow, ibu-ibu ini serius
Jadi bukan hanya hadir karena diundang, barangkali dimintai bantuan, tapi melihat ini nih suatu keperluan. Bahkan bukan luxury sama sekali. Ini keperluan. Dan saya melihat ibu-ibu ini merasakan keperluan itu. Dan melihat dari perspektif masing-masing dan merasa dirinya bisa bikin sesuatu, tapi mungkin akan lebih kuat kalau barengan. Feeling saya seperti itu. Kuat sekali. Kalau boleh, kita pakai ada satu kata yang dipakai di tradisi kita ya, yaitu lumbung. Atau ada kata melumbung, atau di tempat lain ngelumbung, gitu ya. Jadi artinya kita masing-masing mempunyai, individu kita mempunyai apapun yang kita punyai, gitu ya. Lalu kita bersama-sama mengumpulkannya bersama, mengumpulkan pengetahuan itu, kita kumpulkan, kita bagikan bersama, lalu kemudian kita bangun. Kita bangun ya pengetahuan itu. Untuk apa? Untuk kepentingan banyak orang ya. Lalu kita belajar, saling belajar dengan mengumpulkan itu, belajar dari tentang serangga, belajar tentang semesta, belajar tentang tubuh, belajar tentang bagaimana kita berkesepakatan bersama ya. Dan lumbung itu juga suatu sistem tadi, kesepakatan. Bagaimana dari masyarakat tradisi, mereka belajar ini, lumbung selalu ada di dalam kitab-kitab. Bagaimana Yusuf diselamatkan dari laparan, karena lumbung ya. Nah, dari lumbung itu ada kesepakatan. Kita bukan milik saya sendiri, tapi ini sekarang milik bersama. Bagaimana cara mengatur? Kesepakatan kita apa? Kapan kita memanfaatkan? Siapa yang berhak? Jadi ada hukum, gitu ya. Dan itu kemudian terkait dengan kepentingan kita masing-masing dan kepentingan masyarakat dan kepentingan masa depan anak-anak supaya tidak berhenti makanan habis, gitu ya. Tapi lumbung itu juga lumbung pengetahuan, lumbung budaya yang kemudian bisa disumbangkan. Seperti kemudian di Mesir itu kan ya waktu itu menyumbangkan untuk yang kelaparan di lain. Jadi lumbung budaya ini kalau kita himpun pengetahuan yang luar biasa dan berbagai ini, kita bisa menyumbangkan untuk dunia dan menjadi juga ketahanan kita, ketangguhan kita untuk hidup di masa muda, masa depan untuk generasi muda kita juga gitu. Jadi itulah yang saya rasakan menyatukan kita juga ya, karena kita juga ngelumbung saat ini. Keren. Jadi istilahnya ngelumbung, melumbung, atau apa macam-macam. Bisa kita jadikan tagline, melumbung, Ngelumbung. Mbak Linda, ada yang mau disampaikan? Yang Ibu Mel sampaikan terakhir udah merangkum semuanya. Terima kasih. Jadi tujuan kita adalah membangun lumbung pengetahuan, lumbung budaya, lumbung untuk masa depan. Untuk ketangguhan bersama. Ketangguhan bersama. Wow. Terutama anak muda, generasi muda, karena kita umur terbatas. Tapi dan juga kita bisa belajar dari mereka. Karena terus terang kita banyak sekali yang saya tidak ketahui, yang diketahui anak muda. Jadi kita memerlukan partisipasi mereka, kita akan mengajak mereka, terutama ini anak muda, ini termasuk anak muda. Nah, untuk memperbaharui pengetahuan yang di dalam kondisi dunia yang sudah sangat berubah. Zaman saya kecil nggak ada tuh gawai-gawai. Mereka sangat canggih teknologi. Bagaimana lumbung ini dimiliki dan dikelola bersama dengan anak-anak muda, dengan orang-orang dari berbagai macam, semakin berbeda semakin baik. Nah, di situ kita belajar ilmu-ilmu yang berbeda. Begitu. Oke, terima kasih. Kayaknya waktunya udah cukup ya, udah habis ya. Jadi mungkin apa ya underlying pesan ya buat teman-teman penonton atau pendengar podcast Terbitlah Terang ya. Ini nama podcastnya Terbitlah Terang ya. Tadi sebenarnya kita udah dengar nih dari Bu Mel ya. Jadi underlyingnya adalah kita ini membangun lumbung pengetahuan itu dan ngelumbung ya, bersama-sama menghasilkan pengetahuan untuk masa depan, harapannya untuk Indonesia emas and beyond mungkin ya, bukan hanya Indonesia emas saja. Oke, jadi bagi para pendengar podcast kita dan juga penonton,
semoga tadi ngobrol-ngobrolnya kita nih apa ya, bisa mengena di hati para pendengar dan penonton ya. Dan ini baru pertama, nanti kita akan ketemu lagi dengan episode-episode berikutnya. So stay tune dan terima kasih udah dengerin ya. Jadi makasih Mbak Linda, Mbak Nana, Mbak Mel, Mbak Sulis sudah datang Terima kasih bareng-bareng. Mbak Dani. Terima kasih Mbak Dani. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you.